Bisa nggak sih kita bikin video menggunakan PowerPoint? Seringkali kita lihat PowerPoint itu sebagai alat yang cukup membosankan ya, penuh dengan kata-kata, dan kelihatannya bukan sebuah alat presentasi yang cukup menarik. Tapi ternyata kita bisa membuat video melalui PowerPoint. Gimana caranya? Yuk simak aja. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Edukator bersama saya Amelia. Kali ini kita akan membahas tutorial singkat tentang bagaimana membuat animasi melalui PPT. Sebenarnya ini adalah request dari teman kita yang menaruh komen di video tutorial sebelumnya. Gimana ya caranya? Halo semuanya, kita kembali pelajaran tatap muka. Kalian pasti sangat merindukan teman-teman di sekolah, kan? Ibu guru juga sangat merindukan kalian. Yuk, kita belajar sama-sama. Videonya memang sederhana, tetapi kalau kalian tahu cara membuatnya, kalian bisa bereksplorasi dan berinovasi lebih canggih lagi daripada video yang aku buat. Gimana ya cara pembuatannya? Langsung aja kita lihat sama-sama. Pertama-tama kita buka dulu PowerPoint di halaman yang baru. Jadi masih bersih seperti ini ya teman-teman. Saya lebih suka kalau dibuat blank seperti ini. Dan sesuai dengan video yang ingin kalian buat, kalian bisa siapin dulu gambar-gambar yang diperlukan. Misalnya gambar background-nya, gambar orangnya, dan lain sebagainya. Dalam video yang saya buat, saya juga sudah mempersiapkan gambar sekolah dan gambar anak-anak. Jadi saya akan langsung masukkan aja di insert picture. Kemudian yang terakhir saya mau settingnya itu ada di dalam kelas. Jadi ini gambar-gambar yang saya sudah siapkan lebih dulu ya teman-teman, supaya nggak terlalu lama nanti kalau cari-cari. Jadi sesuai dengan keperluan aja, teman-teman mau bikin video tentang apa, silakan disiapin terlebih dahulu gambar-gambar yang diperlukan. Nah, di di gambar yang pertama, di slide yang pertama, saya mau masukin nih gambar anak-anak, ya anak-anak yang lagi datang ke sekolah. Nah, saya ada gambar murid nih juga. Oke, saya masukin 1, 2. Nah, teman-teman juga bisa cari gambar-gambar seperti ini ya di Freepik atau di Google atau menggunakan Adobe Illustrator juga bisa. Intinya gambarnya yang PNG, tidak ada latar belakangnya. Nah, kemudian bisa disesuaikan. Nih, itu ya. Kemudian sama gambar ibu gurunya. Nah, ceritanya saya gitu ya. Oke, nah. Gimana untuk membuatnya bergerak? Itu sebenarnya kita bermain dengan animasi ya. Misalkan saya mau gunakan ini muridnya berjalan dari kiri ke kanan, maka saya bisa add animation, kemudian more motion path. Saya pilih yang right. Oke, nah kelihatan ya kayak anaknya berjalan dari kiri ke kanan. Kemudian yang anak laki-laki saya juga mau buat berjalan dari kanan ke kiri, jadi yang left. Nah, seperti itu ya kelihatan. Teman-teman juga bisa ubah mau sejauh apa jalannya. Ada titik hijau di sini dan merah di sini yang bisa di drag. Jadi misalnya saya mau anaknya dengan ini, saya mau si murid yang perempuan ini itu berjalannya jauh gitu ya sampai ke tengah-tengah sini. Nah, saya tinggal drag. Begitu juga yang laki-laki, saya mau dia berjalan sampai ke tengah-tengah. Nah, jadi kayak ketemu gitu ya di tengah. Nah, coba saya buka animation pen-nya. Ini kalau kita mainkan, nah, kan seperti ini kurang lebih. Sebentar, saya ulang lagi. Ini kalau kita mainkan, maka penampakannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, akan berjalan. Kita tinggal atur aja apakah berjalannya mau bersamaan atau setelah gambar yang pertama. Tapi kan jalannya masih terlalu cepat ya, teman-teman bisa klik di sini, kemudian timing,
Nah, ini bisa dibuat terserah nih mau berapa detik. Saya setting jadi 8 detik. Kemudian yang gambar satunya juga saya mau setting jadi 8 detik biar jadi kecepatan berjalannya sama. Nah, penampakannya nanti akan seperti ini teman-teman. Nah, jalannya udah lebih lambat ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terus ibu gurunya itu nanti masuk begini atau yang lebih lambat float in aja. Saya juga bisa tambahin animasi yang lain nih. Misalnya Peter gitu ya. Jadi kayak seperti bergoyang menyapa. Nah, ini juga oke. Jangan lupa untuk setting juga tadi sebenarnya gambar gurunya yang harus masuk duluan, jadi saya tinggal pindahin aja menjadi yang pertama. Kemudian saya setting seperti ini biar otomatis berjalan. Nah, selesai deh untuk slide yang pertama. Coba kita mulai ya, pakai jalannya seperti apa. Nah, ini seperti ini nih. Asik kan? Nah, seperti itu teman-teman. Tadi kayaknya lebih bagus kalau ini mulai dari luar ya, biar gak kelihatan di depan. Jadi saya geser aja ke sini. Yang ini juga saya geser keluar dari layar, nah, biar mulainya agak jauhan. Oke, selesai untuk slide yang pertama. Sekarang kita pergi ke slide yang kedua. Untuk membuat transisi yang bagus seperti video saya sebelumnya, teman-teman bisa pakai figur yang sama ya. Jadi si ibu guru inilah jadi tokoh utamanya. Jadi dia ada di slide yang kedua juga. Oke, seperti dia menunggu di depan pintu kelas untuk anak-anaknya datang dan masuk gitu ya. Nah, terus kemudian kita tambahin lagi anak-anak seperti gambar sebelumnya, tapi mesti menggunakan gambar yang berbeda kalau kita mau membuat ibu guru ini sebagai tokoh utamanya dan mau menggunakan efek transisi seperti video saya sebelumnya. Jadi saya pakai murid yang lain nih untuk masuk. Oke. Nah, saya kecilkan terlebih dahulu supaya size-nya masuk akal gitu ya. Kemudian oke. Ya, seperti ketemu teman nih. Senang ketemu teman. Nah, sama kayak tadi kita bisa main dengan animation. Bisa dipilih di animationnya di sini. Jadi kayaknya goyang-goyang atau tethernya kita remove aja. Nah, kita animasikan yang kedua atau anak-anaknya yang kita animasikan. Sama silakan pakai more motion graph. Sebenarnya ada pilihan macam-macam ya, teman-teman bisa eksplorasi sendiri aja. Aku lebih suka yang standar supaya teman-teman bisa dapat nih idenya. Nah, ini dari animasinya sendiri itu seperti apa.
ubah menjadi 7. Nah, kurang lebih akan seperti ini ya teman-teman bentuknya. Terus untuk transisi sekali lagi kita pergi ke transition and morph. Nah, nanti akan seperti ini jadi transisinya. Oke, kita udah selesai dengan background, animasi, dan lain-lain. Sekarang tinggal retouch, yaitu dengan menambahkan audio. Menambahkan audio caranya seperti apa? Bisa ke insert audio. Nah, ini saya sudah mengambil beberapa background musik. Saya pilih aja yang langsung dari punya saya. Oke. Nah, ini silakan dihilangkan dari layar biar nggak kelihatan ininya. Nah, teman-teman juga bisa atur volumenya di sini. Ya, ini lagunya seperti ini. Ya, oke. Nah, teman-teman juga bisa atur di sini ya timingnya. Misalnya lagunya mau dimulai dari awal. Terus kemudian, nah kita bisa pergi ke timing. Kemudian ke efek. Nah, ini ada, kita bisa atur nih mulainya dari kapan dan selesainya kapan. Karena ini background musik untuk ketiga slide, maka saya start dari from beginning. Kemudian selesainya di after current slide-nya saya tulis 3 karena saya punya 3 slide. Kemudian oke. Jadi lagu ini akan terus dimainkan sampai slide ketiga selesai ditayangkan. Itu ya. Kemudian kalau mau nambah sound effect sama caranya bisa seperti itu tadi. Bisa juga teman-teman klik dari gambarnya, kemudian di sini ada pilihan juga ya effect option dan ada sound effect. Jadi kalau mau ada bom, breeze, kamera dan lain-lain juga bisa teman-teman tambahkan di sini. Oke, kurang lebih seperti itu aja caranya untuk menambahkan background suara. Kemudian gimana nih caranya kita nambahin suara kita? Gimana caranya nambahin suara kita? Kita ke sini recording. Kita ke slideshow, kemudian record slideshow from beginning. Oke. Sebentar, saya tampilkan slideshow-nya. Presenter view ya biar bisa kelihatan. Coba kita record. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jangan lupa teman-teman cek dulu mic-nya sudah menyala. Kemudian kalau misalkan teman-teman menggunakan beberapa settingan mikrofon juga bisa pergi ke setting ini. Dan kemudian kita tinggal press record nanti ya. Saya akan coba nih untuk masukin suaranya. Halo teman-teman semua, senang sekali ya kita sekarang sudah kembali ke sekolah. Pasti kalian sangat merindukan teman-teman kalian, kepingin belajar bersama lagi dan bermain bersama. Ibu guru juga kangen banget dengan kalian. Yuk sama-sama kita belajar bersama. Kayak gitu tuh teman-teman caranya, gampang banget kan? Oke, kalau sudah selesai di record, kalau misalkan kita mau menghapus tinggal ke clear. Nah, ini bisa dihapus ya, mau all slide atau current slide. Kalau misalkan udah oke, tinggal di cross aja. Nah, teman-teman akan lihat ada tanda audio di sini. Nah, itu tandanya kalau di slide ini sudah ada voice over-nya. Kemudian gimana caranya kita membuat jadi video? Silakan ke file, kemudian export, kemudian create a video. Nah, ini pilih yang ini ya teman-teman. Use recorded timing and narration. Jadi harus dipakai ini. Kalau enggak nanti yang kita rekam voice over-nya tadi nggak masuk. Nah, setelah dipilih, ting, create video. Oke ya, save aja. Nah, teman-teman bisa lihat, tunggu sampai ini selesai. Dan videonya udah jadi. Yuk kita lihat sama-sama gimana hasilnya. Halo teman-teman semua, senang sekali ya kita sekarang sudah kembali ke sekolah.
Pasti kalian sangat merindukan teman-teman kalian, kepingin belajar bersama lagi dan bermain bersama. Ibu guru juga kangen banget dengan kalian. Yuk sama-sama kita belajar bersama. Nah, seperti itu tuh cara bikin video menggunakan PowerPoint. Teman-teman silahkan bermain dengan animation yang ada dan ciptakan videomu sendiri. Semoga video tutorial kali ini berguna membuat presentasi teman-teman makin menarik. Kalau ada pertanyaan, silakan taruh di kolom komentar, atau kalau ada platform yang teman-teman mau kita bahas, boleh juga tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Edukator. Selamat mengajar dan selamat mentransformasi kehidupan.